Di sini saya akan menjelaskan 5 cara bagaimana mengaktifkan pikiran bawah sadar kita dan memprogramnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya ataupun yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe di sini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bagaimana cara mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, karena pada dasarnya kehidupan manusia itu dikontrol oleh 2 pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran sadar itu memiliki kontrol sekitar 1-5%. Sedangkan pikiran bawah sadar memiliki kontrol sekitar 99% sampai 95%. Nah, jadi kehidupan kita itu sejatinya itu didominasi oleh pikiran bawah sadar. Jadi ketika Anda resah, galau, cemas, dan sebagainya, intinya emosi negatif itu menandakan Anda ada program negatif di pikiran bawah sadar. Terus bagaimana cara mengaktifkan pikiran bawah sadar ini agar hal tersebut bisa kita buang atau kita meminimalisirnya. Jadi seperti ini ya. Terkadang kita lihat di suatu perusahaan agar salesnya meningkat penjualannya biasanya didatangkan oleh orang motivator. Nah, itu merupakan juga bagaimana cara mendongkrak agar salesnya menjadi penjual yang hebat. Terkadang kita juga sering lihat orang banyak bermasalahan, dia datang ke motivator untuk dimotivasi. Nah, ketika dimotivasi itu terkadang dia sudah meledak-meledak bersemangat. Akan tetapi ketika dia sudah pulang dimotivasi, yang terjadi adalah dia kembali loyo, kembali sedih. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sama halnya kita naik mobil, ya kan? Setelah itu digas, akan tetapi kita lupa menonaktifkan handrem, istilahnya rem ya. Kalau di mobil itu ada rem. Kalau di sepeda motor kita sudah tancap gas, tapi kita masih rempol kanan kiri. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kita akan mesin tersebut itu akan ngegas atau ngereng ya, istilahnya akan berdengung nih. Nah, itu bisa jalan apabila remnya sudah jebol. Nah, begitu juga dengan manusia. Ketika manusia itu dimotivasi, apabila itu mental bloknya belum dinonaktifkan atau dibuang, maka akan terjadi seperti itu. Jadi stagnan ya, tidak kemana-mana. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara bagaimana mengaktifkan pikiran bawah sadar kita dan memprogramnya. Yang pertama adalah yaitu dengan cara figur otoritas. Nah, figur otoritas ini yaitu orang tua, guru, motivator, dan sebagainya. Itu membuat pikiran bawah sadar kita aktif. Jadi kita bisa minta saran ya dari orang-orang yang kita anggap memiliki otoritas atau kita anggap penting. Nah, yang kedua adalah pengulangan. Nah, pengulangan ini kita bisa minta nasihat seseorang atau kita bisa melakukan namanya afirmasi, yaitu mengucapkan kata-kata positif untuk diri kita sendiri. Nah, itu secara otomatis akan mengaktifkan pikiran bawah sadar. Contohnya seperti ini. Setiap hari tambah sehat, tambah sukses, tambah kaya, kehidupanku dirundung keajaiban dan keberkahan. Dan dimanapun dan kapanpun seluruh kehidupanku tercukupi dengan mudah. Seperti itu juga bisa. Jadi intinya Anda ucapkan kata-kata positif yang Anda ulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah emosi yang intens. Nah, emosi yang intens bukan emosi marah, tapi emosi atau perasaan yang berlebihan. Contoh bahagia, sedih, senang. Itu kalau berlebihan biasanya kita akan mengakses memori tertentu. Misal kesedihan, kegalauan, atau rasa bahagia. Nah, waktu seperti itu Anda bisa niatkan kalau ada emosi negatif, Anda niatnya melepaskan. Teringat, oke, lepas, dibayangkan, dibuang. Nah, kalau Anda mengingat perasaan yang membuat Anda senang, happy, gembira, Anda bisa lipat gandakan. Terus diniatkan untuk diterapkan sekarang. Seperti itu ya. Itu namanya teknik emosi intens. Terus yang keempat ada yang namanya
identifikasi kelompok. Nah, identifikasi kelompok ini tentang pergaulan ya, lingkungan atau orang-orang yang mempengaruhi. Nah, ini bisa Anda pilih ya, karena kita boleh berteman dengan siapapun. Akan tetapi, kita berteman dengan orang-orang yang memiliki penuh daya atau memiliki energi positif. Terus yang kelima yaitu dengan relaksasi pikiran atau tepatnya di sini belajar tentang hipnotis. Nah, di belajar ilmu hipnotis ini Anda akan diajarkan bagaimana memprogram pikiran Anda atau Anda bisa relaksasi, entah itu meditasi, sholat, Anda rekreasi dan sebagainya. Itu namanya relaksasi. Tapi di sini saya tekankan yang saya gunakan lebih ke ilmu hipnotis yaitu hipnoterapi, yaitu membantu klien saya atau diri saya sendiri dengan melakukan self hypnosis, yaitu untuk memprogram pikiran bawah sadar saya dan membuang mental block yang ada di dalam diri saya. Nah, jadi seperti itu ya 5 tahapan yang bisa Anda lakukan untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar Anda. Mungkin ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya, dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, silahkan teman-teman semuanya hubungi nomor yang ada di kolom ini ya. Nanti semuanya dibimbing sampai bisa. Oke, saya akhiri. Salam hipnosa.